Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Lilatul Fitri dengan nomor induk mahasiswa 26211040. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mantik, yaitu meresum materi awal sampai materi terakhir. Yang pertama di sini materi awal kita akan membahas tentang tasawur dan tasdik, yang di dalamnya kita membahas tentang pengertian ilmu terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, pengertian ilmu, dalam memaknai ilmu ini terjadi dua pendapat antara ulama usul dan ulama mantik. Nah, menurut ulama pakar usul, ilmu adalah keyakinan yang mantap dan sesuai dengan kenyataan, serta diperoleh dari sebuah dalil. Nah, sedangkan menurut ulama pakar mantik, ilmu adalah sesuatu gambaran yang tertangkap di dalam hati. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tasawur. Nah, tasawur menurut bahasa dapat diartikan sebagai bayangan atau gambaran. Nah, tasawur sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu tasawur daruri dan tasawur nadhari. Nah, yang pertama nih, tasawur daruri, yaitu gambaran atau bayangan yang tidak memerlukan penalaran. Nah, contohnya bayangan atau gambaran tentang rasa lapar, rasa dingin, rasa panas, dan sejenisnya. Nah, ketika nih kita dilanda rasa lapar, kita tidak perlu tuh mencari ke perpustakaan, mencari buku tentang rasa lapar untuk membayangkan rasa lapar tersebut. Nah, dengan demikian, gambaran kita terhadap sesuatu yang tidak membutuhkan penalaran ini dinamakan tasawur durari. Nah, lalu yang kedua nih, ada tasawur nadhari, yaitu gambaran atau bayangan yang membutuhkan penalaran atau perenungan. Nah, contohnya apa nih? Contohnya bayangan atau gambaran tentang malaikat, jin, ruh, akal, dan hal-hal metafisik lainnya. Nah, ketika ada orang yang menyebut kata malaikat, biasanya kita berspekulasi macam-macam nih. Kita membayangkan malaikat itu punya sayap, terbang di langit, berwarna putih, atau menyertai orang-orang saleh, atau bersinar, dan lain sebagainya. Nah, tasdik nih, lalu yang selanjutnya kita akan membahas tasdik nih. Nah, tasdik secara bahasa bisa diartikan sebagai pembenaran atau persetujuan. Nah, pengertian singkatnya, kalau tasawur itu tadi hanya sekedar gambaran, nah kalau tasdik ini adalah sebuah tasawur yang disertai hukum, baik secara positif maupun negatif nih. Nah, tasdik sendiri sama dibagi menjadi dua, yaitu tasdik daruri dan tasdik nadhari. Nah, yang pertama nih, tasdik daruri adalah pembenaran yang tidak membutuhkan penalaran. Nah, contohnya apa? Contohnya matahari terbit dari sebelah barat. Lalu angka 1 adalah setengah dari angka 2. Lalu ada langit itu ada di atas. Nah, itu tidak membutuhkan pembenaran ya. Lalu yang kedua ada tasdik nadhari, adalah pembenaran yang membutuhkan penalaran atau pemikiran, yaitu contoh Muhammad itu utusan Allah. Allah itu diciptakan dari ketiadaan. Allah itu maha kekal. Nah, itu kita membutuhkan penalaran atau pemikiran ya. Nah, selanjutnya di dalam bab 1 ini juga dibahas tentang tujuan dan kegunaan ilmu mantik sendiri. Nah, di sini ada tujuan dan kegunaan ilmu mantik menurut Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Yang pertama itu melatih, mendidik, dan mengembangkan potensi akal dalam mengkaji objek pikir dengan menggunakan metodologi berpikir. Lalu yang kedua ada menempatkan persoalan dan menunaikan tugas pada situasi dan kondisi yang tepat. Lalu yang terakhir nih ada membedakan proses dan kesimpulan berpikir yang benar dan yang salah. Baik, selanjutnya memasuki bab 2, yaitu al-dalalah. Di sini kita akan membahas pengertian dan macam-macam dari al-dalalah sendiri. Nah, al-dalalah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu kata dalalah, bentuk masdar dari kata yang berarti menunjukkan. Nah, sedangkan secara istilah, dalalah adalah suatu pengertian yang ditunjuki oleh lafaz. Nah, nih, yang pertama ada dalalah lafziyah. Dalalah lafziyah yaitu dilalah yang berbentuk kata atau suara. Nah, dilalah lafziyah ini dibagi menjadi 3 macam nih. Yang pertama adalah dilalah lafziyah aqliyah, yaitu lafaz yang menjadi petunjuk atau dilalah yang berbentuk akal. Lalu yang kedua ada dalalah lafziyah tabi'iyah, yaitu dilalah yang bentuk lafaz yang dibentuk untuk membentuk secara alami. Lalu yang ketiga ada dalalah lafziyah wad'iyah, yaitu lafaz yang menjadi petunjuk atau dilalah yang dibentuk atau dibuat oleh manusia atau istilah yang dipahami dan digunakan bersama untuk maksud tertentu.
Nah, dalalah lafziyah wad'iyah juga dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada mutabaqah, yakni dilalah atau penunjuk suatu lafaz yang menunjukkan suatu makna yang lengkap. Lalu yang kedua ada tadlamun, yakni dilalah atau penunjuk suatu lafaz yang menunjukkan sebagian makna. Lalu yang ketiga ada iltizam, yakni dilalah atau penunjuk suatu lafaz yang menunjukkan bukan makna utuhnya, juga bukan sebagian maknanya, melainkan makna lain di luar lafaz tersebut, tapi masih memiliki keterkaitan. Nah, yang kedua ada dalalah ghairu lafziyah, yaitu dilalah yang tidak berbentuk kata atau suara. Nah, dilalah ghairu lafziyah dibagi menjadi 3 macam nih. Yang pertama ada dalalah ghairu lafziyah aqliyah, yakni dilalah yang bukan lafaz dibentuk atau terbentuk oleh akal. Lalu yang kedua ada dalalah ghairu lafziyah tabi'iyah, yakni dilalah yang bukan lafaz dibentuk atau terbentuk secara tabi'il atau natural. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir ada dalalah ghairu lafziyah wad'iyah, yakni dilalah yang bukan lafaz yang terbentuk atau dibentuk oleh manusia, tetapi istilah yang dibuat untuk menunjukkan arti yang dapat dipahami. Baik, memasuki bab ketiga, yaitu kita akan membahas tentang lafaz. Nah, lafaz merupakan suatu nama yang diberikan pada huruf-huruf yang tersusun atau susunan beberapa huruf, yang mengandung arti. Nah, yang pertama nih ada lafaz mufrad, diartikan sebagai sebagian dari lafaz yang tidak dapat menunjukkan arti sebagian yang lain, seperti lafaz kayu. Nah, pada lafaz ka tidak memiliki arti individu, yang pada lafaz yu juga tidak mempunyai arti individu. Nah, hal ini dibagi menjadi 2 nih. Juz'i, artinya lafaz yang tidak mencakup pada beberapa unit arti. Lalu yang kedua ada kulli, adalah lafaz mufrad yang dapat mencakup dalam beberapa unit arti secara musyarak atau sekutu. Nah, kulli sendiri ini terbagi menjadi 3. Ada kulli zati, yaitu suatu yang tidak dapat keluar dari hakikatnya dan merupakan bagian daripadanya atau merupakan sesuatu yang sama dengan yang dimaksud tersebut. Lalu yang kedua ada kulli ardli, adalah suatu yang berada di luar hakikat atau tidak termasuk dalam hakikat. Yang ketiga ada kulliyat al-khamsah, adalah suatu pengantar untuk pemahaman dan pengenalan mengenai macam-macam ta'rif yang menjadi salah satu bagian pembahasan penting dalam ilmu mantik. Nah, pada kulliyat al-khamsah, kulli zati dibagi menjadi 3 macam, yaitu jen, fals, na'u, dan terdapat 2 macam dari kulli ardli, yakni ardi khash dan ardi am. Nah, lalu lanjut yang kedua ada lafaz murakab. Nah, merupakan lafaz yang terangkai dari suku kata yang sebagian dari lafaz tersebut dapat menunjukkan arti dari sebagian yang lain. Nah, lafaz ini dibagi menjadi 2 nih. Ada yang pertama yaitu tam, yaitu kalimat sempurna. Arti murakab tam adalah beberapa kata yang tersusun di mana masing-masing kata memiliki arti masing-masing hingga memberi pengertian lengkap atau sempurna. Nah, murakab tam ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kabar, yaitu kalimat berita. Lalu yang kedua ada insya, yaitu bukan berita. Nah, lalu lafaz murakab talab atau insya'i dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama amar, perintah, yang kedua doa atau permohonan, lalu yang ketiga ada iltimas, yaitu ajakan. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang nakish, yaitu kalimat tak sempurna. Nah, merupakan lafaz yang belum memberikan pengertian makna secara sempurna. Selanjutnya memasuki bab 4, kita akan membahas kulliyat al-khams. Nah, pengertian dari kulliyat al-khams yaitu yang pertama adalah pengertian-pengertian yang dinyatakan oleh predikat mengenai subjek atau cara menerangkan sesuatu. Nah, yang kedua kita memasuki macam-macam kulliyat al-khams. Yang pertama ada lafaz kulli dzati, adalah lafaz yang menunjukkan kepada mahiyah atau hakikat sepenuhnya. Nah, ada beberapa macam-macam lafaz kulli dzati. Yang pertama jins atau jenis. Nah, jenis adalah term yang menyatakan hakikat sesuatu barang tetapi sebagian saja, belum melukiskan hakikat yang sempurna. Nah, yang kedua ada na'u atau spesies. Na'u menurut bahasa adalah macam atau jenis secara mantiki lafaz kulli yang menhadaknya terdiri dari hakikat-hakikat yang sama. Lalu yang ketiga ada fasl atau sifat pembeda. Fasl adalah term yang membedakan suatu hakikat dengan hakikat yang lain.
yang sama-sama terikat dalam suatu jenisnya. Lalu memasuki yang kedua, yaitu ada lafadz kuli irdi. Ini terbagi menjadi dua macam, yaitu khasah atau sifat khusus. Nah, khas adalah sifat tambahan yang hanya berlaku satu zat tertentu atau term yang menyamakan sifat hakikat dari sesuatu spesies sebagai akibat dari sifat pembeda yang dimilikinya. Lalu yang kedua ada aradul am. Aradul am adalah perkara kuli di luar hakikat yang mengarah pada hakikat itu sendiri dan pada hakikat yang lain, dan dikelompokkan menjadi dua nih, yaitu lazim dan mufaraq. Baik, selanjutnya memasuki bab 5, yaitu di sini kita akan membahas tentang takrif. Yaitu takrif berasal dari bahasa Arab yang berarti memberitahu atau memperkenalkan. Nah, di sini yang pertama ada takrif lafzi, yaitu takrif suatu lafaz dengan menggunakan lafaz yang lain yang artinya sama guna memperjelas bagi pendengar. Lalu yang kedua ada takrif tanbihi, yaitu takrif yang membawa gambaran atau satu khayalan pada pendengar yang terlupa pada waktu itu. Nah, sehingga dalam takrif tanbihi hanya berfungsi untuk mengembalikan ingatan atau mengingatkan sesuatu. Lalu yang ketiga ada takrif ismi, yaitu untuk menjelaskan tentang hakikat yang masih dalam anggapan atau perkiraan dan belum jelas masadaknya dalam kenyataan. Lalu yang keempat ada takrif hakiki, yaitu untuk menguraikan suatu hakikat di mana musadaknya telah ada dalam kenyataan. Nah, dalam takrif hakiki ini dibagi menjadi dua macam, yaitu bil had dan bil rasmi. Nah, lalu ada syarat-syarat takrif, yaitu yang pertama harus jami, artinya harus masuk, yaitu harus meliputi seluruh cakupan dalam takrif. Lalu yang kedua harus mani, artinya harus menolak atau menyangkal, yaitu menyangkal segala sesuatu yang mungkin termasuk jangkauan dari takrif. Lalu yang ketiga tidak boleh memicu kemustahilan. Lalu yang terakhir, yang keempat, harus lebih jelas dan mudah diterima akal, yakni logis, karena guna takrif adalah untuk memperjelas pengertian. Baik, selanjutnya memasuki bab 6, yaitu tentang kismah. Kismah adalah suatu proses pembagian dari suatu mafhum universal ke dalam bagian-bagian yang berada dalam cakupannya. Nah, dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, syarat pokok kismah ini ada 3, yaitu kismah yang berwujud proses mengumpulkan segala macam yang dibagi dan melarang dikusertakan segala macam pembagian lain di luar pembagian yang disebutkan atau disepakati, dan tidak berupa masadak salah satu pembagian masadak lainnya dan terbangun dari suatu asas atau fondasi. Nah, kismah dalam pembagiannya dibagi menjadi 2, yaitu kismah tabiyah dan mandikiyah. Metode dalam membangun kismah juga dibagi menjadi 2, yaitu tarikat al-kismah at-sunnayah dan tarikat al-kismah at-tafsiliyah. Lalu selanjutnya pada bab 7 kita akan membahas tentang qadliyah. Nah, qadliyah merupakan prakata yang tersusun yang memiliki arti ataupun makna. Nah, tiap qadliyah ini memiliki 3 unsur, yaitu mahkum alaih, mahkum bih, dan rabithah. Nah, sedangkan macam-macamnya ada qad'iyah syar'iyah dan qad'iyah hamliyah. Nah, pada qad'iyah syar'iyah terdapat maudhu', yaitu muqaddam di depan dan tempat unsur ma'mul, yaitu tali mengiringi. Nah, contohnya itu jika matahari terbenam maka malam datang. Nah, qadliyah jika matahari terbenam disebut muqaddam. Nah, sedangkan qadliyah malam muncul disebut tali. Nah, qadliyah hamiliyah merupakan qadliyah yang mengandung aturan yang menyatukan suatu mufrad dengan mufrad tanpa adanya syarat. Memasuki bab selanjutnya, yaitu adalah qadliyah. Nah, qadliyah merupakan prakata yang tersusun yang memiliki arti ataupun makna. Nah, tiap qadliyah memiliki 3 unsur, yaitu mahkum alaih, mahkum bih, dan rabithah. Nah, sedangkan macam-macamnya ada qadliyah syar'iyah dan qadliyah hamliyah. Nah, pada qadliyah syar'iyah terdapat maudhu', yaitu muqaddam di depan dan tempat unsur malmul, yaitu tali mengiringi. Nah, contohnya jika matahari terbenam maka malam datang. Qadliyah jika matahari terbenam disebut muqaddam, sedangkan qadliyah malam muncul disebut tali. Nah, satunya ada qadliyah
hamiliyah merupakan qad'iyah yang mengandung aturan untuk menyatukan suatu mufrad dengan mufrad tanpa adanya syarat. Nah, contohnya ada Hadi adalah seorang guru. Contoh tersebut adalah qad'iyah hamiliyah karena tidak terdapat syarat. Baik, bab selanjutnya kita akan membahas kias silogisme dan kias iktirani, yaitu silogisme kategoris. Nah, pengertian kias sendiri adalah kesimpulan yang ditarik dari dua jenis keputusan atau qad'iyah yang mengandung unsur simultan. Yang satu harus bersifat universal dan yang selanjutnya yang kebenarannya sama dengan kebenaran keputusan sebelumnya. Nah, kias ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kias iktirani dan kias istisnai. Nah, kias iktirani silogisme kategoris adalah kias yang mengacu pada natijah atau kesimpulan beserta artinya. Ada dua bentuk kias iktirani, yaitu hamliyah dan syad'iyah. Adapun kias istisnas yang terdiri dari qad'iyah, syad'iyah, mufasiliyah, dan qad'iyah hamliyah merupakan kias dari kias atau nakid yang akibat-akibatnya ternyata menjadi penyebabnya. Nah, istinsai memiliki dua bentuk, istinsal dan infisal. Lalu pada bab selanjutnya ada al-ashkal al-arabah. Nah, ilmu mantik merupakan metode penyelidikan ilmiah yang dapat diterapkan pada diskusi tentang sesuatu yang berkomitmen pada kebenaran sifatnya. Nah, di dalamnya terdapat pembahasan tentang pengertian dan hukum syakal. Nah, dan menurut bahasa, syakal adalah bentuk bangunan kias yang mana had wasat tersebut terletak pada muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Nah, syakal ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama syakal pertama, yang kedua syakal kedua, yang ketiga syakal ketiga, dan yang keempat syakal keempat. Baik, bab selanjutnya yaitu kias istisnai atau silogisme hipotesis. Nah, kias ini merupakan kias yang menunjukkan akan adanya natijah dengan jelas. Artinya dengan kias itu sendiri telah mengandung natijah jelas atau kebalikannya dengan tanpa adanya susunan dari qad'iyah. Nah, pembagian kias ini yaitu yang pertama yaitu kias istisnai muttasil, yang kedua kias istisnai munfasil. Nah, istisnai itishali adalah kias yang muqaddimah kubronya terdiri dari syartiyah mutasyilah. Nah, syartiyah mutasil adalah kias yang menerangkan adanya saling tetap menetapkannya satu qad'iyah pada qad'iyah yang lain dengan menggunakan huruf syarat, yaitu huruf yang menjadi penghubung dua kalimat, yaitu kalimat pertama sebagai syarat dan yang kalimat kedua sebagai jawab. Nah, huruf syarat antara lain di antara, manakala, andaikala, kalau, tak kala, bila, dan yang lainnya. Lalu bab selanjutnya kita akan membahas tentang lawahik al-qiyas dan qiyas murakkab. Lawahik qiyas berasal dari bahasa Arab yang berarti rentetan qiyas atau lanjutan qiyas. Nah, lawahik qiyas dalam lafaz aslinya disebut lawahikul qiyas. Lawahikul qiyas ada 3 macam, yaitu qiyas murakkab, qiyas istiqra, dan qiyas tamstil. Nah, al-qiyas al-basit adalah qiyas yang dibangun oleh mayoritas mutakalimin dalam memperdebatkan setiap sifat Allah, baik itu wajib dalam pikiran atau tidak mungkin baginya. Nah, hal ini karena qiyas dalam bentuk basit itu mudah karena hanya membutuhkan 2 premis untuk mendapatkan hasil yang benar. Nah, qiyas murakkab adalah muqaddimah qiyas lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Nah, untuk sampai kepada natijah. Baik, selanjutnya ada qiyas istiqra, qiyas khufl, dan qiyas tamsil. Nah, qiyas didefinisikan menurut bahasa adalah mengira-ngirakan sesuatu dengan perkiraan lain, dan didefinisi menurut istilah adalah perkataan
atau pemikiran yang tersusun dengan bentuk tertentu dari beberapa kata dan dengan sendirinya menetapkan ucapan lain. Nah, ada bagian dari kias, yaitu yang pertama, kias istiqra, yang diartikan dengan sebuah pengambilan dalil dengan menetapkan sesuatu hukum. Kedua, kias hafal adalah kias yang di dalamnya terdapat penetapan natijah dengan cara membatalkan kebalikannya. Nah, ketiga kias tamsil diartikan sebagai sesuatu yang menetapkan hukum terhadap sesuatu yang lain. Baik, demikian tadi adalah resumen materi mantik dari pertemuan pertama sampai terakhir. Mohon maaf jika ada ketidakjelasan dalam pengucapan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.